Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan apakah standar Muslim Ahmadiyah dalam menerima keaslihan sebuah hadis. Ada seorang dosen dari Jamiah Ahmadiyah mengirimkan artikel yang berjudul Kritik terhadap Hadis Bukhari kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, dan memohon bimbingan mengenainya. Di dalam surat tertanggal 13 Juli 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqid Hajat Mirza Masur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz telah memberikan beberapa petunjuk berharga mengenai riset topik dan penulisan artikel. Hadrat Khalifatul Masih Waqid telah menyatakan mengenai hadis apa yang berasal dari hadis Sahih Bukhari maupun kitab hadis lainnya, keputusan mengenai keabsahan dan otoritasnya telah ditetapkan oleh hakim yang adil, hakaman adalan di zaman ini, Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam. Kami hanya akan menerima sebagai sahih hadis yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis apapun yang isinya bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kami tolak keabsahannya, kecuali jika ada penafsiran, takwil atau tatbik, yaitu rekonsiliasi yang dapat menghilangkan pertentangannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan hal ini di banyak tempat, tetapi risalahnya yang luar biasa, Al-Haq Mubattah Liduyana, seluruhnya berpusat pada masalah ini. Dalam artikel Anda telah mencatat sejumlah hadis dalam Sahih Bukhari yang terbuka untuk dikritik, sebagaimana dinyatakan di dalam buku-buku sebelumnya, dan demikian pula Anda telah mengumpulkan berbagai statistik mengenai kritik ini. Apa manfaatnya, kecuali bahwa statistik ini telah dikumpulkan di satu tempat. Anda seperti yang telah Anda tulis sendiri adalah dosen hadis di Jamiah Ahmadiyah dan juga telah berspesialisasi dalam bidang hadis selama 5 tahun. Mengingat kredensial akademis Anda seharusnya melakukan penelitian terhadap setiap kritik ini dan menulis makalah berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga Hajat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam, dan mengenai sebuah kritik. Jika posisi para ulama klasik benar, maka kritik tersebut harus dijelaskan lebih lanjut berdasarkan sumber-sumber fundamental tersebut. Namun jika posisi mereka perlu dikoreksi, maka bantahan terhadap pendirian mereka harus disajikan berdasarkan sumber-sumber fundamental yang sama. Selanjutnya, Anda juga tidak boleh membatasi diri hanya pada hadis-hadis yang telah diidentifikasi oleh ulama terdahulu sebagai hadis yang dapat dikritik. Sebaliknya, Anda juga harus meneliti dan menulis makalah dari perspektif kritis tentang hadis-hadis Sahih Bukhari yang oleh ulama hadis terdahulu dianggap sahih, tetapi menurut kriteria yang ditetapkan oleh Hajat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam
memerlukan pemeriksaan kritis. Misalnya, hadis Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia, yakni mambaddala dinahu faqtulu. Nah, hadis ini sangat bertentangan dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian pula Imam Bukhari telah membuat sebuah bab di dalam kitabnya dengan judul hadis-hadis yang tercatat di bawahnya. Tentu tidak berarti bahwa setiap Nabi Muhammad SAW mengunjungi rumah salah satu istri beliau yang mulia, beliau pasti akan melakukan hubungan suami istri dengannya. Sebaliknya, dalam hadis-hadis ini, para sahabat dengan bangga menggambarkan kemampuan administratif guru mereka, nabi mereka, bahwa sangat sulit bagi seorang pria untuk memenuhi tanggung jawab bahkan satu istri. Namun Nabi Muhammad SAW mampu memenuhi tanggung jawab 9 istri sekaligus dengan cara yang paling baik. Ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan Nabi Muhammad SAW dengan kemampuan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW memiliki kemampuan administrasi yang luar biasa, sehingga Rasulullah SAW mampu memenuhi tanggung jawab bahkan 30 istri sekaligus dengan cara yang 9 istri sekaligus dengan cara yang paling baik. Sekarang Imam Bukhari melalui judul babnya telah menghubungkan subjek yang sangat indah ini semata-mata dengan hubungan fisik. Dan posisi para ulama hadis mengenai judul bab Sahih Bukhari adalah bahwa melalui judul bab tersebut Imam Bukhari telah mengungkapkan maksud dari hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab tersebut, yang dipahami sendiri oleh Imam Bukhari dari hadis-hadis itu. Oleh karena itu, Anda harus meneliti dan menulis dengan merenungkan setiap hadis dengan cara ini, agar pembaca artikel Anda mengetahui bahwa seorang ulama dan ahli hadis memang telah menyajikan penelitian akademis yang otentik. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, standar Muslim Ahmadiyah dalam menentukan sebuah hadis. Mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.